Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Dia begitu baik. Dia sungguh amat baik, menjaga, memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Kita dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, dan kita patut bersyukur atas kebaikan yang luar biasa ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Lembulan di dalam pelajaran rohani yang pada saat ini kita akan belajar dalam pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kedua di triwulan yang kedua ini. Sebelum kita lanjut di dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mohon kuasa Roh Kudus menyangguhkan kami untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini, yang memberikan kekuatan rohani bagi kami, dan Roh Kudus akan menuntun kami untuk lebih mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kami akan pelajari ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, judul pelajaran Sekolah Sabat pelajaran kedua pada sepanjang minggu ini adalah asal mula dan sifat Alkitab. Asal mula dan sifat Alkitab. Ayat hafalan terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Dan karena itulah kami tidak putus-putus mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya." Sangat luar biasa saudara-saudara firman yang kita bacakan pada malam hari ini. Ada dua kata Yunani yang diterjemahkan sebagai menerima. Kata yang pertama adalah paralambano. Artinya menerima firman Tuhan ini secara formal dan lahiriah. Kata yang kedua adalah desomai. Artinya menerima firman Tuhan dengan sukarela secara batinnya. Menyambut firman Allah bukan perkataan manusia. Oleh sebab itu saudara yang diberkati Tuhan, walaupun ada tekanan dari orang Yahudi terhadap orang-orang Tesalonika, mereka tetap menerima Injil ini bukan sebagai perkataan manusia, tetapi firman yang datang dari Allah. Apa sikap orang-orang Yahudi terhadap firman ini? Sifat orang Yahudi terhadap firman adalah mereka tidak peduli dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang berikut, mereka tidak ingin orang lain mendengar, apalagi menerima keselamatan. Mengapa saudara-saudara? Karena hanya mereka yang berhak atas firman dan mengajarkan firman ini. Mereka merasa bahwa diri mereka adalah penuntun, pendidik, dan pengajar yang handal. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita melihat, membaca ayat hafalan pada saat ini adalah ungkapan sukacita Paulus bagi orang Tesalonika. Paulus bangga atas jemaat di Tesalonika, saudara. Ia tidak bersukacita karena mereka menderita dalam menerima firman secara batinnya, melainkan ia bersukacita karena dalam penderitaan itu mereka memperlihatkan kesungguhan iman mereka kepada Yesus Kristus dan menerima firman
sebagai penuntun kehidupan mereka. Pertanyaan pada saat ini, saudara-saudara, apa keuntungan bagi kita ketika kita melihat asal mula dan sifat Alkitab ini? Bagaimana kita menafsirkan Alkitab dari bentuk pemahaman kita tentang kebenarannya? Kita harus menerima dan mengakui kebenaran yang terkandung di dalam firman tersebut. Yang berikut, kita harus mengetahui sumber Alkitab dan bagaimana proses pewahyuannya. Apakah bersumber dari manusia atau dari Allah? Keuntungannya adalah, saudara-saudara, firman Tuhan membuat kita mengenal Allah dan diri kita, dan untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Ketika kita ingin mengerti Alkitab dengan benar, kita harus memberikan Alkitab menentukan ukuran dasar bagaimana seharusnya Alkitab itu diperlakukan. Yang berikut, penafsiran kita atas Alkitab harus kita percayai secara serius dimensi ilahi dan manusia dari firman Tuhan tersebut. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus mendekati Alkitab dengan iman daripada kita menggunakan metode keraguan. Karena Alkitab ini bersumber dari Roh Kudus, oknum ketiga dari kealahan. Kita berpindah pada pelajaran yang pertama adalah wahyu ilahi atas Alkitab. Tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Pelajaran yang berikut adalah pengilhaman kitab suci. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada nubuatan dari kitab suci berasal dari tafsiran menurut kehendak diri sendiri, melainkan merupakan pewahyuan dari pikiran Allah. Oleh sebab itu, mari kita melihat perbedaan Nabi Tuhan dan Nabi palsu. Perbedaan Nabi Tuhan tidak berbicara dan tidak melakukan sesuatu dari pikiran mereka sendiri. Dalam Bilangan pasal 16 ayat 28, Musa katakan, aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Berbeda dengan Nabi palsu. Nabi palsu mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya, bukan apa yang datang dari Tuhan. Dalam Yeremia pasal 23 ayat 16. Dengan demikian, para nabi penulis kitab suci menyatakan dan menulis apa yang ada dalam pikiran Allah, karena Allah menginginkan mereka mengatakan dan menulis pikirannya. Kebenaran penting ini bahwa kitab suci berasal dari Allah dan merupakan pokok iman Kristen yang sejati,
dan merupakan pokok penyelidikan berdasarkan kebenaran kitab suci. Dan Roh Kudus akan setia menuntun saudara-saudara dengan penuh kuasa, akan mengilhami saudara-saudara dan saya, dan mendiktekan kepada saudara dan saya apa yang harus kita lakukan. Kita berpindah pada pelajaran yang berikut, proses inspirasi. Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa seluruh Alkitab adalah inspirasi Allah. Oleh sebab itu kita perlu menyelidiki kebenarannya secara mendetail. Yang berikut, Alkitab menunjuk kepada Allah sebagai pengarangnya, ditulis oleh tangan manusia, terdapat berbagai pola penulisan yang berbeda, dan semua kebenaran diilhamkan Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 diungkapkan dalam kata-kata manusia. Kita berpindah pada poin yang berikut, firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 34 ayat 27. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Saudara yang diberkati Tuhan, mengapa Allah memerintahkan wahyu dan pekabarannya ditulis? Yang pertama, agar kita tidak mudah melupakannya. Yang kedua, memungkinkan umat Allah terus-menerus membacakan, mendengarkan, dan melakukan apa yang dikatakan dalam firman Allah tersebut. Yang berikut, dokumen tertulis dapat disimpan lebih baik dan handal daripada pekabaran lisan. Poin yang berikut adalah teks tertulis lebih bertahan daripada hanya kata-kata yang diucapkan secara lisan. Yang berikut, dokumen tertulis dapat disalin dan diperbanyak untuk kebutuhan banyak orang. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai catatan tertulis yang abadi bahwa pekabaran Alkitab dan norma-norma kebenaran bertahan sepanjang zaman. Kita berpindah pada pelajaran yang berikut, kesejajaran antara Kristus dan Alkitab. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 2 ayat 22, Yohanes 8 ayat 31 dan 32, Yohanes 17 ayat 17. Kita rangkumkan akan ayat-ayat ini, bahwa ada kesejajaran firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menjelma menjadi manusia dalam ruang dan waktu. Dia hidup selama waktu tertentu dan di tempat tertentu. Firman Allah yang tertulis adalah Alkitab, juga memiliki asal-usul adikuadrati yang disampaikan melalui manusia. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus dan Alkitab tidak persis sama. Mengapa? Alkitab bukanlah penjelmaan Allah, dan Tuhan bukanlah buku. Jadi kita mencintai Alkitab karena kita menyembah Juru Selamat yang dinyatakan dalam halaman-halaman kitab suci yang diilhamkan Allah. Alkitab itu unik saudara yang diberkati Tuhan, karena merupakan persatuan antara ilahi dan manusia yang tidak terpisahkan,
dan juga sesuai dengan Alkitab, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14, dan ditulis dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 7. Pelajaran yang berikut adalah memahami Alkitab dengan iman. Tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 3 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, kitab suci adalah sabda Allah yang tersurat, yang melalui ilham Roh Kudus diberikan kepada orang-orang kudus yang digerakkan oleh Roh Kudus, dan mereka berbicara atas nama Allah. Nah, ini sangat luar biasa, saudara. Jadi kitab suci adalah pernyataan kehendak Allah, dan ini merupakan standar tabiat Allah yang dapat dipercaya di dalam sejarah. Sangat luar biasa, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini, saya begitu bersyukur oleh karena saya boleh mengambil firman Tuhan menjadi landasan kebenaran. Dan saya bersyukur karena sampai saat ini masih setia pada Tuhan oleh karena firman ini. Dan ketika kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini, kita datang kepada kesimpulan. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika saudara dan saya ingin mengerti Alkitab dengan benar, kita harus buat hal ini. Memberikan Alkitab, menentukan ukuran dasar bagaimana seharusnya Alkitab itu diperlakukan. Yang berikut, saudara-saudara, penafsiran kita atas Alkitab harus kita percayai secara serius dimensi Allah dan manusia dari firman Tuhan. Yang berikut, saudara-saudara, kita harus mendekati Alkitab dengan iman daripada kita menggunakan metode keraguan. Mengapa, saudara-saudara? Karena Alkitab ini bersumber dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, ketika saudara mempelajari firman Tuhan dengan iman, maka Roh Kudus akan mengartikan firman yang saudara bacakan itu. Saudara dan saya akan mengerti maksud Tuhan di dalam firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, walaupun pada akhirnya kita akan mendapat tekanan dari orang lain untuk tidak mempercayai firman Tuhan, namun ada kepastian dan komitmen kita seperti orang-orang Tesalonika menerima Injil ini bukan sebagai perkataan manusia, tetapi firman yang datang dari mulut Allah, firman yang datang dari pikiran Allah, firman yang datang dari nafas Allah. Ini yang perlu saudara dan saya ingat, tetap mempertahankan kebenaran ini. Dan Rasul Paulus menyatakan kegembiraannya kepada orang-orang Tesalonika, bahkan saudara dan saya. Dia bangga atas jemaat Tesalonika. Dan ayat ini relevan bagi saudara dan saya. Barangkali Tuhan bangga melihat saudara dan saya. Rasul Paulus tidak bersuka cita atas penderitaan
mereka kepada Yesus Kristus melalui firman Allah, yaitu Alkitab. Ayat yang saya akan bacakan, ayat yang terakhir. Mari kita renungkan bersama-sama. Dengarkan dan renungkan. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunya seluruh bumi. Saudaraku yang kasih, sangat luar biasa firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini, dan sangat luar biasa ayat yang baru kita bacakan, bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi harta kesayangan melebihi segala bangsa jika kita memperhatikan, mendengarkan, mengakui firman sebagai firman Allah yang diilhamkan oleh Allah dan yang Roh Kudus memampukan para penulis untuk menulis pikiran Allah tersebut. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini kami merasakan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan. Bapa di surga, kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus akan mengartikan firman yang kami bacakan lebih dalam, dan kami akan dituntun kepada maksud Tuhan di dalam firman ini, dan dapat menuntun kehidupan kami untuk tetap setia kepada Tuhan sampai terjadi hari maranatha kami diselamatkan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk saudara kekasih kami yang akan mempelajari firman Tuhan, yang akan membuka channel ini untuk belajar bersama-sama. Bapa, bukalah hati kami masing-masing, tuntun dengan kuasa Roh Kudus, artikan firman ini, dan kami berkomitmen untuk tetap mempertahankan kebenaran ini sampai Kau datang selamatkan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu. Mohon pengampunan dosa, bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika saudara ingin berlangganan dengan saya, ketika saudara akan membuka channel ini, saya mohon saudara pencet like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.